Assalamualaikum sahabat Bakirang TV, apa kabarnya? Saya doakan semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya berkunjung ke Desa Citapen, Kecamatan Japara, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Yuk tonton videonya sampai selesai ya. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe biar saya semangat berkarya. Sejarah Desa Citapen, Racak Gede. Alkisah menurut Saur Sepuh Raden Pendek di Santana, sekeluarga membuat pemukiman baru di Blok Racak Gede. Untuk makan dan minum sementara bercocok tanam, mereka menemukan sebidang tanah yang banyak pohon kelapa yang tumbuh sendiri. Merupakan blok tanaman kelapa, daging buah pohon kelapa itulah buat makan dan air kelapa itulah buat minum mereka. Untuk selanjutnya mereka menanam padi dengan cara sederhana, yaitu tanah digaruk-garuk dengan sinduk, tempurung kelapa, kemudian ditanami padi, jagung, dan sayuran. Karena alat itu untuk mengelola tanah mereka menggunakan sinduk, maka tanah dan hulu sungai itu dinamai Cisinduk. Adapun tanah gudang makanan dan minuman yang banyak ditumbuhi pohon kelapa tersebut dinamai Cikalapa. Penduduk Racak Gede keluarga Raden Pendek semakin lama bertambah banyak dan tersebar pula berita di daerah sekitarnya bahwa harta kekayaannya banyak, sehingga mengundang keinginan para perampok untuk merampok harta kekayaannya, sehingga hartanya pun habis tanpa sisa. Karena di Racak Gede tidak aman, mereka memutuskan untuk pindah ke arah tenggara dari Racak Gede. Tanah yang dituju adalah Huma, padi ladang, yang habis dipanen, batang padi jeraminya telah rebah. Keadaan tersebut orang menyebutnya dengan Remajami. Kemudian mereka bersama bergotong royong membuat pemukiman baru sebanyak 7 kuren, 7 kakak di Remajami itu. Di Remajami usaha mereka meluaskan tanaman padi ladang, yaitu di Cisinduk dan Cikalapa. Mereka sekarang telah mempunyai keterampilan membuat alat pertanian dari besi. Pandai besi di Remajami dikunjungi oleh penduduk sekitarnya untuk pembuatan alat pertanian, misalnya cangkul, golok, dan lain-lain, sehingga kekayaan mereka lebih meningkat dibanding waktu di Racak Gede. Penjagaan keamanan diperketat secara bergiliran, tiap malam ditugaskan untuk berjaga-jaga kalau ada perampok, yang tempatnya di atas sebuah batu tinggi yang hingga sekarang disebut Mungkal Bangong. Pada suatu malam seorang terkaya di Remajami mengadakan pertunjukan wayang kulit dalam perayaan pernikahan anaknya. Sedang ramai-ramainya pertunjukan tersebut, tiba-tiba seorang dikejutkan oleh teriakan kebakaran, kebakaran. Maka semuanya pun panik melihat rumah-rumah terbakar. Orang-orang berlarian menuju rumah masing-masing untuk menyelamatkan hartanya, dan mereka pergi ke tempat yang lebih tinggi dan bersembunyi dari perampok-perampok yang membakar rumah mereka. Pagi hari menjelang matahari terbit barulah mereka keluar dari tempat persembunyiannya karena mereka melihat perampok sudah pergi. Tempat persembunyian ternyata dekat dan mereka berteriak lebu, lebu. Maksudnya rumah mereka telah menjadi abu, tidak tersisa sedikit pun. Tempat mereka bersembunyi tersebut kemudian disebut Blok Bulendis. Setelah itu mereka memutuskan untuk pindah lagi ke arah tenggara. Di sebelah utara simpang 3 Jalan Kewano ada tanah dataran tinggi, ada kuburan lama, dan tanah tutupan diharap menimbulkan mata air. Itulah pemukiman orang-orang pindahan dari 14 kuren. Setelah selesai bergotong royong membuat rumah 14 buah, yang pertama kali mereka buat adalah tempat jaga keamanan, yaitu sebuah gardu. Maka tempat itu disebut gardu. Pandai besi selain membuat perkakas pertanian juga membuat senjata yang disebut carengkeng, tombak yang ujungnya semacam mulut buaya atau kepala kuda yang bergerigi. Pemerintahan diadakan untuk pemilihan kepala desa yang merangkap kepala keamanan, sehingga istilahnya disebut Bewu, singkatan Lebe dan Kuwu. Bewu pertama yang terpilih yaitu Buyut Jarmiah, keturunan Buyut Mawur Sang Kanurip. Untuk memperkuat keamanan, Buyut Jarmiah mengangkat pendatang baru bernama Ki Durmajaya dan disuruh mengajar ilmu bela diri atau berperang. Kemahiran pertama adalah menggunakan senjata carengkeng. Untuk memperteguh iman dan syiar Islam, maka menebang sebuah pohon pumpurutan yang luar biasa besarnya. Pangkalnya dibuat bedug yang dipukul sebagai tanda masuk waktu sholat. Karena bunyinya sangat keras, maka diminta oleh Sultan Cirebon. Bagian atasnya juga besar tapi melengkung seperti bentuk pisang. Bagian ini dibuat dog-dog sebagai alat untuk memanggil rakyat agar berkumpul bila ada berita penting. Di Kabupaten Kuningan hanya itulah dog-dog yang tidak rata. Cara bercocok tanam sudah maju. Sebrong mengajarkan teknik bersawah, mengelola tanah dengan alat-alat besi, irigasi, dan lain-lain. Untuk menggarap sawah dengan bertahap, yaitu membuat persemaian menanam padi, mencabuti rumput yang menghalangi padi. Sebrong memberi tanda dengan memukul goong yang digantungkan pada sebuah cabang pohon dangder, dan hingga kini disebut Blok Dangder Goong. Sawah yang dibuat latihan bersawah disebut sekbrong. Cisinduk dan Cikalapa diolah pula dengan teknik sekbrong. Sebrong mempunyai putra tunggal yang dipanggil oleh ayah dan masyarakat Cepdongdo. Ia sejak kecil suka diayun di taman yang merupakan bukit kecil
tumbuhnya pohon pungpurutan yang dibuat bedug dan dogdog. Bukit kecil itu sekarang bernama Pasir Dongdo, tempat yang diayunya Cep Dongdo waktu itu kecil. Di sebelah utara Pasir Dongdo ada mata air jernih oleh Sebrong dibuat pemandian, yang sekelilingnya ditanami pohon cinagar sehingga mata air itu disebut Cinagar. Buyut Bewu Jarmia punya adik laki-laki seorang bernama Buyut Jarmia. Dia adalah pengawal dan pendamping Buyut Bewu Jarmia. Karena sangat setia dan giginya, ia berjuang demi keselamatan dan keamanan kakaknya dan demi kemajuan gardu umumnya, maka timbul rasa cinta kepada adiknya. Pada suatu malam, dua bersaudara bercakap-cakap. Bewu Jarmia mengutarakan keinginannya untuk menyerahkan jabatannya pada adiknya karena dia ingin melanjutkan mencari ilmu. Dia memerintahkan kepada Buyut Jarmia supaya mengumumkan bahwa Bewu Jarmia sedang dikeroyok para perampok, dan akhirnya Bewu Jarmia meninggal karena ditebas lehernya. Kemudian perampok itu diobrak-abrik hingga lari. Yang mengherankan, mayat Bewu Jarmia hilang tanpa bekas. Buyut Jarmia hanya mendengar suara Bewu Jarmia yang berwasiat, gardu harus ditinggalkan ke arah barat, tepatnya di alun-alun Citapen sekarang. Bewu diserahkan kepada pengganti yang baru, yaitu Buyut Jarmia adiknya. Keadaan sebelum matahari terbit, Buyut Jarmia memukul dogdog dengkeng, maka seluruh rakyat gardu berkumpul siap dengan carengkengnya masing-masing. Kemudian berlari mengikuti Buyut Jarmia ke arah barat laut. Dalam waktu 100 hari, masyarakat desa Gardu bergotong royong memindahkan rumah mereka ke desa Citapen, dan sampai sekarang tetap bernama desa Citapen. Waktu pindah ke Citapen jumlahnya ada 41 kuren atau 41 kakak. Citapen mengandung arti bermacam-macam, diantaranya 1. Karena ketika Selamatan menempati desa baru mengadakan hitanan massal mencit apen, terus jadi nama Citapen. 2. Karena wasiat Bewu Jarmia harus diberitakan dipencit, disembelih, tapi pura-pura saja atau apen-apen. 3. Di Citapen dari kata Citampian berubah menjadi Citapen, yaitu di Citapen ada hulu sungai yang mengalir ke hilir melalui Citampian Cinagar. Setelah pindah ke Citapen, keadaan bertambah maju dan pemukimannya tidak berpindah-pindah lagi. Itulah liputan saya kali ini dari Desa Citapen, Kecamatan Japara, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Terima kasih sudah menonton. Lebah Kerang TV, Nenden Beja Kerbeja Kenen.